Bab 199, Tentara Salib 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Komandan Ksatria Salib Darah, bersumpah pada Kekaisaran Yuras, Tentara Salib, Rafael Martinez. Eugene juga pernah mendengar beberapa cerita tentang pria itu. Namanya adalah salah satu yang muncul setiap kali membahas prajurit terkuat di benua itu. Kepala Dewan Kastil Singa Hitam. Komandan Ksatria Naga Putih. 12 terbaik Simuin. Raja Ruher Utara. Dan Komandan Ksatria Salib Darah. Eugene memperhatikan ketika pria itu berjalan ke arah mereka dari sisi lain hutan. Tahun-tahun yang dilihat pria ini melampaui yang dilihat oleh Charmaine atau Alcester dan sebanding dengan ratusan tahun yang dijalani oleh Doines Leonhardt yang sudah meninggal. Namun, dari penampilannya, sulit dipercaya bahwa pria yang kini mendekati mereka telah hidup selama lebih dari 100 tahun. Rafael tampak seperti belum mencapai pubertas. Menyebutnya pemuda, sebenarnya akan melebih-lebihkan, karena dari semua penampilan, dia terlihat seperti anak laki-laki. Seorang anak laki-laki dengan rambut pirang yang indah dan mata biru. Namun, mata biru besar itu tidak menunjukkan sedikit pun kepolosan kekanak-kanakan. Sebaliknya, sorot matanya yang muram dan muram dikombinasikan dengan penampilannya yang kekanak-kanakan untuk menciptakan suasana yang aneh. Benar-benar aneh, aku Eugene pada dirinya sendiri. Meskipun dia telah mendengar tentang ini beberapa kali, ini adalah pertama kalinya Eugene melihatnya secara langsung. Tetapi memiliki penampilan yang berbeda dari tahun-tahun kehidupan sebenarnya bukanlah hal yang istimewa bagi seseorang yang telah mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Wajar jika tubuh yang lebih muda menjadi lebih kuat daripada tubuh yang lebih tua. Oleh karena itu, segera setelah penyihir, ksatria, dan tipe prajurit lainnya mencapai titik di mana mereka dapat dengan sempurna mengontrol tubuh mereka dengan mana, mereka akan merekonstruksi tubuh lama mereka menjadi tubuh yang lebih muda. Setelah meremajakan tubuh mereka, apa yang mereka lakukan dengan penampilan, mereka bergantung pada selera dan status mereka. Misalnya, mereka mungkin menampilkan penampilan yang bermartabat yang sesuai dengan usianya, atau mereka mungkin hanya mengikuti contoh tubuh mereka dan membuat wajah mereka juga lebih muda. Jika mereka tidak peduli dengan pendapat sekitar atau posisi otoritas mereka sendiri, mereka mungkin memutuskan untuk mempertahankan tubuh muda dan penampilan seperti yang dilakukan Charmaine. Di sisi lain, jika mereka benar-benar peduli dengan penampilan stasiun mereka, mereka mungkin mempertahankan penampilan parubaya yang bermartabat seperti Klein, kepala dewan saat ini, atau Gillette, patriark klan. Namun, Rafael bertindak terlalu jauh. Atau setidaknya seperti itulah yang terlihat di mata Eugene. Dia tidak hanya memiliki wajah anak laki-laki, tetapi dia juga memiliki tubuh yang belum dewasa untuk dicocokkan. Apakah tingginya sekitar 160 cm? Eugene menduga itu tidak sesingkat itu, tapi mereka mengatakan bahwa pertumbuhannya berhenti selama masa kecilnya. Dibandingkan dengan ksatria lain, Rafael bertubuh kecil. Itu tidak terlalu menonjol ketika dia masih muda. Tapi di pertengahan masa remajanya, titik di mana pertumbuhan fisik tubuh dipercepat, sementara para ksatria lainnya tumbuh seperti rumput liar dan mengikat otot ke kerangka mereka, tubuh Rafael tidak menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut. Bahkan dalam kondisi buruk seperti itu, Rafael masih mampu naik pangkat menjadi komandan Ksatria Salib Darah. Dia seharusnya sudah bisa mengontrol tubuhnya dengan sempurna dengan mana, tapi tubuh Rafael tetap kecil. Selama setengah abad terakhir, tentara salib telah membuat namanya terkenal sebagai ksatria terkecil dan terkuat di benua itu. Tuan Eugene Hati Singa. Rafael dengan hati-hati memanggil Eugene saat dia mendekat dengan gaya berjalan lambat. Kemudian Rafael berhenti di tempatnya, tidak mendekat lebih jauh. Alih-alih langsung menjawab, Eugene menatap Rafael. Dia memang kecil. Wajah kekanak-kanakan itu dipadukan dengan mata seorang ksatria tua yang telah melihat hampir semua hal tidak cocok bahkan sedikit pun. Jadi pada pandangan pertama, rasanya seperti Rafael mengenakan topeng. Rafael mengenakan seragam ksatria salib darah, yang memiliki sulaman salib merah di leher dan dadanya. Dia tidak mengenakan baju besi apapun, tetapi pada saat yang sama, dia bukannya tidak bersenjata. Di belakang kepala Rafael berdiri gagang pedang besar berbentuk salib yang lebih tinggi dari tinggi Rafael sendiri. Mata Rafael turun dari wajah Eugene. Eugene tahu apa yang ingin dilihat oleh tatapan yang jelas itu. Jadi dia mengangkat jubahnya dan menunjukkan Rafael gagang pedang suci di tangannya. Beruntung kamu baik-baik saja, kata Rafael dengan menundukkan kepalanya. Sulit bagi Eugene untuk menebak apa yang dipikirkan lelaki tua ini di balik topeng kekanak-kanakannya. Terutama karena, sebagai seseorang yang bisa duduk di depan Blood Cross Knights, Rafael seharusnya cukup fanatik dengan cahaya, dan dari kejadian ini, Eugene telah menyimpulkan di dalam hatinya bahwa semua fanatik cahaya adalah keberadaan yang tidak dapat dipahami. Calon Saint Christina masih bersamamu, kan? Rafael bertanya ketika kepalanya terangkat dari busurnya. Tatapan Rafael yang selalu muram masih terpaku pada pedang suci. Eugene menunjuk ke tenda di belakangnya dan berkata, dia ada di sana. Tapi apa alasanmu mencari kami? Bukannya kamu bertanya karena kamu tidak sadar, kata Rafael. Tentu saja aku tahu, aku Eugene. Tapi itulah mengapa sikapmu tampak cukup misterius. Setelah saya melakukan hal seperti itu. Iya, saya rasa Anda tidak akan pernah bisa menerima alasannya dari sudut pandang Anda.
Jadi aneh bagimu untuk datang ke sini sendirian dalam keadaan seperti itu, dan sikapmu juga anehnya tenang. Bibir Rafael berkedut mendengar kata-kata ini. Dengan sedikit senyum, dia menunjuk ke arah pedang suci yang saat ini Eugene sedang sandarkan tangannya. Tuan Eugene, Anda telah dikenali oleh pedang suci. Jadi bagi Anda untuk melakukan sesuatu seperti ini, Anda pasti memiliki alasan yang membuat Anda tidak punya pilihan selain melakukannya. Dan Sir Eugene, karena Anda masih dapat mengistirahatkan tangan Anda di pedang suci, itu berarti Dewa Cahaya yang menciptakan pedang suci juga menyetujui tindakan Anda. Atau setidaknya saya ingin berpikir demikian, Rafael menyelesaikan ragu-ragu. Gumam Eugene sambil berpikir. Juga, Sein calon Christina masih berada di sisimu, tambah Rafael. Meskipun saya belum terlalu sering bertemu dengannya, saya tahu bahwa calon orang suci adalah orang yang sangat tulus dan baik hati. Eugene mengangkat alis, begitukah? Ya, Rafael mengangguk. Jika kamu entah bagaimana menculiknya secara paksa, maka aku yakin kandidat suci akan mengambil nyawanya sendiri. Eugene benar-benar tidak senang mendengar kata-kata seperti itu. Dengan senyum bengkok, Eugene melingkarkan jarinya di sekitar gagang pedang suci dan berkata, aku benar-benar benci mendengar hal-hal seperti itu. Hal yang sama berlaku untukku, kata Rafael dengan anggukan dan senyum balasan. Namun, sebagai seseorang yang dibesarkan oleh Kardinal Rogeris, dari apa yang saya ketahui dan lihat, kandidat suci adalah orang yang seperti itu. Jadi untuk kandidat suci itu, telah meninggalkan upacara sakral di tengah jalan dan mencari perlindungan dengan Anda, Tuan Eugene, masih sulit bagi saya untuk mempercayainya. Apakah kamu melihat kuil sebelum kamu datang ke sini? Tanya Eugene. Rafael mengangguk, kondisinya cukup menyedihkan. Eugene mengharapkan pertanyaan itu meninggalkan celah pada ekspresi Rafael, tetapi tampaknya gagal. Saya baru sadar bahwa saya seharusnya memeriksa sesuatu. Padahal, sebenarnya, saya bertanya-tanya apakah itu adalah sesuatu yang benar-benar perlu saya konfirmasi. Apakah semuanya dilakukan oleh Anda, Sir Eugene? Rafael terlambat bertanya. Aku memang membunuh lebih dari 100 paladin dan inkuisitor, serta Punisher Atarax, dan ada juga, siapa lagi? Eugene terdiam dengan ragu. Jika kamu berbicara tentang Kapten Ksatria Salib Darah, nama teman itu adalah Giovanni, jawab Rafael. Ya, Tuhan. Giovanni, juga Kardinal Rogeris. Saya membunuh mereka semua, aku Eugene dengan jujur. Sepanjang percakapan ini, ekspresi Rafael tidak berubah. Dia telah mempertahankan senyum yang sama seperti yang dia miliki sejak awal, dan matanya yang tenang sepertinya memperlakukan semua ini seperti laporan yang sangat formal dan bisnis seperti biasa. Kamu benar-benar melakukan sesuatu yang luar biasa, komentar Rafael. Ya, baiklah, semuanya menjadi seperti itu, jawab Eugene. Kemudian keduanya berdiri di sana saat keheningan singkat menyebar di antara mereka. Apakah ini benar-benar bagaimana percakapan itu dimaksudkan untuk dimainkan? Eugene menanyakan pertanyaan ini jauh di dalam hatinya. Bukankah reaksi Rafael terlalu santai? Padahal, sebagai seorang paladin yang berperan sebagai simbol bangsanya, kesetiaannya kepada kekaisaran dan gereja, serta keyakinannya pada cahaya, semuanya harus kuat. Ekspresi Rafael tampak benar-benar tenang. Namun, Eugene tetap tidak lengah. Dari apa yang dia alami di kehidupan sebelumnya, semakin dia tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan seseorang, dan semakin aneh sikap mereka, semakin tidak masuk akal kegilaan yang disembunyikan orang itu. Rafael bersemangat, kandidat suci Christina. Christina yang sudah menunggu di dalam tenda tiba-tiba muncul. Meskipun dia masih berdiri agak jauh dari tenda, Rafael melihat Christina muncul dan menyapanya dengan senyuman dan lambaian tangannya, aku senang melihatmu tidak terluka. Eugene mendengus, bukankah kamu mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang jarang kamu temui? Aku mengatakan yang sebenarnya, tapi itu tidak berarti aku acuh tak acuh padanya. Saya juga yang mengajarinya cara menggunakan cambuk yang dia pegang, jelas Rafael. Christina mulai mendekat. Eugene berusaha mencegahnya mendekat dengan mengangkat tangannya untuk menghentikannya, tetapi Rafael mengangkat tangannya lebih cepat dari Eugene. Calon Sein, Rafael memanggil. Tolong jangan mendekat dulu. Christina ragu-ragu, Tuan Rafael. Saya masih belum memutuskan apa yang harus saya lakukan tentang semua ini, Rafael memberitahunya. Eugene menyeringai mendengar kata-kata ini. Menatap Rafael, yang lebih pendek darinya, Eugene bertanya, apa lagi yang harus kamu pertimbangkan? Rafael menolak untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut, saya rasa kita tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang masalah yang baru saja terjadi. Saya tidak benar-benar ingin melakukan hal seperti itu, dan menurut saya itu juga tidak baik untuk Anda, Sir Eugene. Mengapa kamu tidak ingin bertanya tentang itu? Eugene bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, itu karena aku melihat-lihat kuil sebelum datang ke sini. Kardinal Rogeris kuat, dan teman Giovanni adalah seorang kapten dalam Ordo Ksatria kami, jadi keahliannya tidak diragukan lagi bagus. Atarax dari Maleficarum juga bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Ada juga sekitar 170 paladin dan inkuisitor yang mati di sana, kata Rafael sambil menggelengkan kepalanya. Agar tragedi seperti itu terjadi dalam satu hari, Sir Eugene, Anda pasti sangat kuat. Itu sebabnya saya dapat dengan jujur mengatakan bahwa saya benar-benar tidak ingin bertengkar dengan Anda, Tuan Eugene.
Eugene mengangkat alis, kalau begitu kita tidak perlu bertengkar, kan? Jika itu masalahnya, aku bahkan tidak akan dikirim ke sini. Anda juga harus menyadari betapa absurdnya apa yang baru saja Anda katakan. Jadi memang harus seperti ini. Ya, Tuan Eugene, Anda benar-benar telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Jika aku mengesampingkan betapa aku tidak ingin bertengkar denganmu, melihat semua fakta dari masalah ini, dan dengan serius memikirkan situasinya, maka aku harus menyimpulkan bahwa aku harus bertarung denganmu dan membunuhmu bagaimanapun caranya. Titik petik 2. Tapi akan lebih mudah melakukannya jika kamu membawa beberapa paladin lain bersamamu daripada datang ke sini sendirian, kata Eugene. Mau bagaimana lagi, Raphael mengangkat bahu. Kuil dan sumber cahaya yang terletak di sini dimaksudkan untuk dirahasiakan bahkan di dalam gereja. Dan aku hanya datang ke sini untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi begitu, Eugene mengangguk mengerti. Raphael menghela nafas, sejujurnya, ini melampaui apa yang bisa saya bayangkan. Saya memeriksa mayat orang-orang yang Anda bunuh, dan apa yang saya temukan benar-benar mengesankan. Permainan pedang yang kejam seperti itu sulit dilihat di era seperti ini. Keheningan jatuh sekali lagi. Raphael akhirnya memecah kesunyian, Bapak Suci yang mengirim saya ke sini. Setelah memastikan apa yang terjadi di sini di Faun, dia memerintahkanku untuk menaklukkanmu sepenuhnya dan membawamu ke Vatikan, atau kalau tidak, penggal kepalamu dan bawa kepalamu ke mereka. Eugene ragu-ragu, itu, Tuan Raphael, menurut Anda, apakah menurut Anda itu mungkin? Meskipun saya harus mencoba untuk mengetahui dengan pasti, di antara semua ksatria di bawah komando Bapak Suci, tidak ada ksatria yang sekuat, setia, dapat dipercaya, dan setia seperti saya, kata Raphael tanpa kesombongan yang jelas. Karena itu, aku tidak punya pilihan selain datang ke sini. Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apa kau akan menarik pedang besarmu itu? Tanya Eugene menantang. Aku masih memikirkan hal itu, tapi, Tuan Eugene, bagaimana jika kamu malah melarikan diri? Raphael mengusulkan. Eugene mengerutkan kening, Saya hanya mengatakan ini karena saya pikir akan lebih mudah bagi saya untuk mengumpulkan motivasi untuk itu, tetapi jika memungkinkan. Bagaimana jika Anda meninggalkan kandidat suci di sini dan melarikan diri sendiri? Raphael menjelaskan. Apakah kamu serius sekarang? Eugene bertanya dengan tidak percaya. Aku hanya mengatakan ini setelah banyak memikirkannya, Raphael mengangguk. Aku tidak ingin adu pedang pecah di mana kandidat suci bisa melihatnya. Dan setelah melihatmu berdiri di sana dengan begitu mengesankan, keyakinanku juga sedikit terguncang. Sungguh sekarang, kata Eugene dengan ragu. Raphael tersentak, aku lupa memberitahumu sesuatu. Itu, sebelum kita saling mengayunkan pedang, bolehkah aku meminta bantuanmu? Bantuan apa? Meskipun tidak ada kemarahan, permusuhan, atau niat membunuh dalam percakapan mereka, Eugene masih bisa mendeteksi aroma aneh dari baja yang ditarik. Rasanya seperti dia sedang berbicara dengan pedang dengan mulut. Hal yang sama berlaku untuk Eugene, tetapi Raphael adalah seseorang yang tidak membutuhkan sesuatu seperti rutinitas pemanasan sebelum memulai perkelahian. Sebagai seorang paladin yang mengenakan kulit anak laki-laki, begitu dia memutuskan untuk melakukannya, Raphael dapat segera melepaskan niat membunuh yang memicu kegilaan. Jika diperlukan, Raphael bisa mengumpulkan kemarahan dan kebencian atas kematian paladin, kardinal, dan anggota inkuisisi. Dia kemudian akan mengasah semua emosi yang dihasilkan oleh ini ke dalam niat membunuhnya dan akan memasukkan niat ini ke dalam pedang besarnya. Konten iklan. Tampaknya Raphael adalah seseorang yang berpikir bahwa menyelesaikan masalahnya dengan berkelahi dan membunuh itu tidak perlu berantakan. Dari apa yang dia tunjukkan melalui kata-kata, tatapan, dan sikapnya sejauh ini, dia mengayunkan pedangnya dengan cara yang sangat mirip bisnis. Tolong tarik pedang suci, Raphael akhirnya angkat bicara. Dan panggil cahaya pedang suci di depanku. Christina berseru, Tuan Raphael. Tuan Eugene benar-benar. Maafkan saya karena mengatakan ini, kandidat Santo Christina, tetapi saya khawatir saya tidak dapat mendengarkan kata-kata Anda. Saat ini, yang saya butuhkan adalah mengkonfirmasi fakta sehingga saya dapat mengambil keputusan, kata Raphael sambil mundur beberapa langkah. Setelah menatap mata Raphael yang terus-menerus mendung, Eugene mengangguk perlahan. Ini bukan pertama kalinya dia menerima permintaan untuk mengeluarkan pedang suci dan memamerkan cahayanya. Setiap kali Eugene mengeluarkan pedang suci dan menarik cahayanya, semua penganut cahaya yang melihatnya merayakan fakta bahwa Eugene adalah pahlawan. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, setelah mengetahui bahwa pendapat Eugene bertentangan dengan sudut pandang mereka sendiri, mereka mengubah penilaian mereka terhadap Eugene secepat membalikkan telapak tangan. Apa ini cukup? Eugene bertanya ketika bilah pedang suci ditarik sepenuhnya dari dalam jubahnya dan mulai memancarkan cahaya. Menyebabkan cahaya bersinar dari pedang suci bukanlah kesulitan bagi Eugene. Dia hanya perlu memegang pedang suci dan fokus pada hasratnya akan cahaya. Eugene sendiri memiliki banyak pertanyaan tentang cahaya ini. Ketika Eugene membunuh umat beriman di dalam kuil, pedang suci tidak memancarkan cahaya seperti yang diinginkan Eugene, tetapi tangannya juga tidak terbakar untuk mencoba dan melarikan diri dari genggaman Eugene. Sebaliknya,
itu benar-benar membimbing Eugene untuk menemukan jalan yang benar melalui kabut kuil, dan pada saat-saat terakhir, ketika dia membunuh Kardinal Rogeris, itu meledak menjadi cahaya yang cemerlang meskipun Eugene tidak memintanya untuk melakukannya. Seolah-olah mencoba membuktikan bahwa ini benar-benar pembalasan ilahi, seperti yang diklaim Eugene. Bahkan dalam keadaan seperti itu, cahaya juga meminjamkan kekuatannya kepada semua pendeta kuil. Pada akhirnya, Sergio memanggil malaikat menggunakan sihir suci tingkat tinggi dan bahkan memanfaatkan stigmanya. Di tangan Eugene, pedang suci tampaknya menunjukkan bahwa Dewa Cahaya membenci upaya untuk meniru inkarnasinya dan upacara yang dimaksudkan untuk menyelesaikan transformasi Christina menjadi orang suci palsu ini, sehingga memberikan pembalasan ilahi. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan telah meminjamkan cahayanya kepada orang percaya lainnya. Anise mengatakan bahwa Dewa Cahaya mencintai semua pengikutnya dan melimpahkan cahayanya pada mereka semua. Akan lebih baik jika Dewa Cahaya menanggapi kehendak Eugene dan menarik cahayanya dari para pendeta yang dihadapi Eugene. Kemudian, mengingat posisinya sebagai pahlawan, Eugene akan mampu bertindak tanpa hambatan apapun. Namun, Dewa Cahaya tidak melakukan itu. Dewa Cahaya tampak lebih acuh tak acuh daripada baik hati. Dia telah mengizinkan mayat inkarnasinya digunakan untuk membuat tiruan dari inkarnasinya dalam bentuk orang suci, dan dia diam-diam telah memberikan cahayanya untuk digunakan dalam eksperimen tidak manusiawi yang telah dilakukan Yuras selama ratusan tahun untuk menyempurnakannya. Inkarnasi imitasi mereka. Ini telah berlangsung selama ratusan tahun. Meskipun benar bahwa Eugene adalah pahlawan yang diakui oleh pedang suci, para fanatik Yuras, terutama Paus dan para kardinal yang telah mengetahui apa yang terjadi di balik layar dan telah berbohong bahwa stigmata yang telah mereka ukir pada diri mereka sendiri diberikan oleh cahaya, mungkin tidak menunjukkan penyesalan atau pertobatan, bahkan jika Eugene mengungkapkan kebenaran dari tragedi ini. Fakta bahwa Rafael Martinez datang ke sini sendirian hari ini juga membuat Eugene menebak apa yang mereka pikirkan. Paus dan para kardinal bermaksud untuk mengubur masalah ini sepenuhnya. Rafael diam-diam menatap pedang suci yang bersinar selama beberapa saat. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menggenggam gagang di belakang kepalanya. Mustahil untuk menarik pedang besar yang diikatkan ke punggungnya di atas kepalanya dalam satu gerakan, jadi Rafael menarik gagang pedang besar itu ke arah bahunya. Ikat pinggang yang melilit dadanya digerakkan bersamaan dengan gerakan ini, sehingga pedang besar itu sekarang tersampir di bahunya. Siing. Greatsword berbentuk salib perlahan meluncur keluar dari sarungnya. Rafael memegang gagang pedang besar yang terhunus di kedua tangannya. Tanpa mematikan cahaya yang dipancarkan pedang suci, Eugene hanya menatap Rafael. Fuosh. Cahaya berkobar dari pedang besar Rafael. Cahaya yang dipanggil begitu saja ini jauh lebih cemerlang dan lebih dalam daripada cahaya yang dipanggil oleh Paladin yang dilihat Eugene beberapa hari yang lalu. Rafael diam-diam membandingkan dua cahaya yang berbeda. Cahaya itu terpantul di mata Rafael yang gelap. Tanpa rasa geli, dia melihat pedang besarnya sendiri, lalu mengangguk sedikit. Greatsword berputar dalam lingkaran. Kemudian, mengistirahatkan pedang besar itu di sampingnya dan mengangkatnya sebagai penyangga, dia berlutut di tempat. Hormati pahlawan, kata Rafael sambil menundukkan kepalanya. Eugene masih tidak tahu apa niat Rafael. Rafael kemudian mengangkat pedang besar itu ke udara di atas kepalanya menggunakan kedua tangannya dan berkata, dan sembahlah cahaya. Rafael mengangkat kepalanya. Melalui cahaya cemerlang yang datang dari pedang mereka, Rafael menatap Eugene, lalu menurunkan pedang besar yang diangkat di atas kepalanya ke tanah di depan lututnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Eugene akhirnya bertanya. Pedang suci telah mengenalimu. Meskipun Anda telah membunuh banyak penganut agama, cahayanya belum pudar, dan bahkan sekarang, itu bersinar sangat cemerlang, kata Rafael sebagai penjelasan sambil menundukkan kepalanya sekali lagi. Karena cahaya tetap begitu terang, bahkan ketika dipegang di tangan Anda, Sir Eugene, apa yang Anda lakukan bukanlah pembantaian umat beriman, melainkan pembalasan ilahi yang disampaikan dari cahaya. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Eugene bertanya dengan skeptis. Sebagai orang percaya yang sederhana, saya tidak merasa perlu memisahkan fakta dari kebenaran. Saya hanya perlu mengikuti kehendak cahaya cemerlang, kata Rafael dengan tenang. Eugene mengangkat alis, apakah kamu tidak curiga aku jatuh? Jika tangan yang jatuh masih bisa memancarkan cahaya seperti itu, maka mereka berhak untuk jatuh, kata Rafael sambil mengangkat bahu dan tertawa. Saya sudah lama mengikuti cahaya dan selalu setia melayani iman. Selama waktu itu, saya telah melihat begitu banyak hal yang hampir menggoyahkan iman saya. Apa yang saya temukan di sini adalah kuil rahasia, jejak ritual yang tidak berbeda dengan pelecehan, sisa-sisa mantan orang suci kita yang telah meninggal, dan bukti kolaborasi rahasia antara Paus dan para kardinal. Eugene tetap diam. Tetapi cahaya masih dengan murah hati menganugerahkan kepada mereka cahaya yang lebih cemerlang daripada kebanyakan orang lain, dan bahkan ketika saya kesakitan dan ragu, kehilangan kepercayaan pada iman saya karena semua yang baru saja saya lihat, Tuhan masih mengabulkan cahayanya kepadaku. Karena itu, saya akhirnya memutuskan bahwa, sisi ini, pasti yang benar. Tetapi Sir Eugene, setelah melihat cahaya Anda, jelas bahwa sisi ini tidak benar, Rafael menyatakan dengan tegas sambil bangkit berdiri. Jadi mari kita pergi dan memenggal kepala Paus. Hah? Eugene tersentak. Paus Aurius sedang menunggu saya kembali di ruang audiensi Vatikan, ungkap Rafael.
Kardinal Besara dan Kardinal Pietro juga harus bersama Aurius. Eugene menjadi bisu sekali lagi. Karena ketiganya bersama, kita bisa mengambil semua kepala mereka sekaligus. Ada beberapa paladin yang ditugaskan ke Vatikan, tetapi jika saya yang memimpin, seharusnya mudah bagi kita untuk mencapai ruang penonton, rencana Raphael. Tunggu, tuntut Eugene. Terperangkap dalam rencananya, Raphael melanjutkan tanpa gangguan, ada ksatria pengawal yang langsung menemani Aurius, tetapi total mereka hanya 10, dan keterampilan mereka mirip dengan Giovanni, yang telah kamu bunuh. Tunggu sebentar, Eugene mencoba sekali lagi. Saya pikir masalah sebenarnya ada pada Aurius, Besara, dan Pietro. Tuan Eugene, Anda bilang Anda membunuh Sergio, tetapi apakah dia bisa menggunakan cahayanya? Tanya Raphael. Eugene menjawab, memang, tapi... Sungguh, cahaya belas kasih menerangi semua orang yang beriman. Berkat itu, kita akan kesulitan membunuh Paus dan para kardinal. Seolah-olah itu wajar saja, Raphael menganggap dirinya bersama Eugene dan Christina, mengikat mereka bersama dalam rencananya sebagai kita. Jadi saya, tentu saja, merekomendasikan serangan mendadak, tapi itu membutuhkan bantuan Anda, Sir Eugene. Pertama-tama, Anda berpura-pura telah ditundukkan oleh saya sehingga kita bisa memasuki ruang audiens bersama-sama, lalu kita harus bisa membunuh para kardinal secara mengejutkan. Tapi itu masih menyisakan kita dengan Aurius. Masalahnya adalah, selama kita tidak dapat membunuh Aurius dalam satu serangan, semua paladin, inkuisitor, dan priest akan dipanggil, jadi bahkan jika kita berhasil membunuhnya. Tunggu sebentar. Eugene buru-buru berteriak untuk memotong kata-kata Raphael. Aku tidak punya niat untuk membunuh mereka. Tapi bukankah mereka pantas dibunuh? Raphael bertanya dengan bingung. Dan mereka juga berencana membunuhmu, Sir Eugene. Benar-benar, tanya Eugene. Menurut pendapat saya, mungkin itulah yang mereka kejar. Dari apa yang saya dengar, sebagian besar relik suci yang disimpan di relik khusus telah hilang entah kemana, Raphael memberi tahu mereka. Eugene bereaksi terkejut mendengar berita ini. Raphael mengangguk, meskipun aku tidak tahu alasan pasti hilangnya mereka, itu mungkin ada hubungannya denganmu, kan? Eugene mengingat apa yang dia lihat tentang sumber cahaya dan relik yang bertindak sebagai filter dan pemurni air di dalam mekanisme kuil. Semua itu telah berubah menjadi cahaya dan menghilang di depan mata Eugene. Apakah dia baru saja mengatakan bahwa relik suci di Vatikan juga telah hilang? Eugene menganggap berita itu dengan cemberut. Pada akhirnya, sebagian besar relik itu adalah sisa-sisa mantan orang suci. Sebagian besar peninggalan kelas khusus yang telah disimpan sejak berdirinya Yura telah hilang, dan sumber cahaya, yang dianggap sebagai lokasi suci, juga telah menghilang. Kardinal Rogeris telah meninggal, dan berbondong-bondong paladin dan inkuisitor juga telah terbunuh, jadi bukankah wajar jika Paus dan para kardinal lainnya mencoba membunuh Anda atau menganggap Anda bertanggung jawab atas hal ini, Sir Eugene? Raphael memperingatkan. Tapi pada akhirnya, bukankah mereka juga pendeta? Bukankah mereka akan pindah agama seperti yang kau lakukan saat melihat cahaya pedang suci? Tanya Eugene penuh harap. Saya tidak bertobat. Saya diselamatkan dari kekecewaan saya, kata Raphael dengan senyum tenang. Karena saya kecewa sejak awal, saya hanya perlu pemicu untuk mengarahkan saya ke jalan yang berbeda. Tapi Paus dan para kardinal berbeda dariku. Bagi mereka, sebagai pahlawan yang tiba-tiba muncul entah dari mana, Tuan Eugene, Anda hanyalah iseng dari cahaya. Mereka mungkin memujamu sebagai keajaiban, tetapi jika mereka harus melakukannya, mereka tidak akan ragu untuk menyebutmu orang yang jatuh atau iblis. Seperti yang dilakukan Sergio. Tuan Eugene, yang terbaik yang dapat Anda harapkan adalah penerimaan mereka, bukan pertobatan mereka. Ketiganya telah berada di posisi yang terlalu tinggi, melihat terlalu banyak hal, dan telah memantapkan tekad mereka untuk terlalu banyak keputusan sulit yang dapat dengan mudah diombang-ambingkan. Mereka akan menuntutmu melakukan sesuatu untuk mengimbangi semua hal yang telah hilang dari mereka karenamu, dan menurut penilaianku, tidak mungkin untuk memenuhi permintaan seperti itu, jadi akan lebih baik membunuh mereka, saran Raphael. Menurutmu apa yang akan mereka minta dariku? Eugene memeriksa. Mereka mungkin memintamu untuk membunuh salah satu dari 3 pangeran Hamlet untuk membuktikan bahwa kamu adalah pahlawan. Setelah dipikir-pikir, itu mungkin provokasi yang berlebihan terhadap Raja Iblis Penahanan. Naturalisasi lengkap menjadi warga Yuras akan terlalu ringan. Saya telah memikirkan permintaan dengan jumlah dampak yang tepat. Paus Aurius mungkin akan memintamu untuk membunuh Raja Ruher, kata Raphael dengan lantang. Eugene melongo tak percaya. Raja Ruher, Raja Binatang, Aman Ruher. Negara mereka telah berulang kali menolak untuk bergabung dengan aliansi anti-iblis yang dipimpin oleh Kerajaan Suci, dan sejak beberapa tahun lalu, mereka mulai berinteraksi dengan Helmut. Kekuatan pribadi Raja Aman layak dianggap sebagai salah satu yang terbaik di seluruh benua, jadi Anda bisa menyebut kelangsungan hidupnya sebagai duri di mata Paus, jelas Raphael. Tapi mengapa mereka memintaku melakukan itu? Tuntut Eugene. Raphael terus memperkirakan, tidak peduli seberapa menjengkelkannya dia, Paus sendiri tidak dapat bergerak, dan Yuras tidak akan mendapatkan apapun dari berperang melawan Ruher. Itu sebabnya mereka mencoba memanfaatkanmu, Sir Eugene. Mereka mungkin akan memasang segel di otak Anda jika Anda gagal. Dengan begitu,
Bahkan jika upaya itu gagal, koneksi ke Yuras tidak akan terungkap, dan Kill atau klan Lionheart akan dipaksa untuk disalahkan. Hah, Eugene mendengus karena percaya. Raphael memikirkan ide lain, atau mungkin mereka memotong anggota tubuhmu dan menjadikannya relik. Jika itu masalahnya, mari kita bahas bagaimana meyakinkan mereka tanpa aku harus menerima salah satu permintaan mereka, Eugene dengan paksa mengubah topik pembicaraan. Sepertinya itu tidak mungkin, gumam Raphael dengan ekspresi muram. Eugene mengabaikan kata-kata ini dan menoleh. Christina masih berdiri di kejauhan. Eugene memanggilnya, Christina, kemarilah. Christina bereaksi dengan bingung, hah? Jangan hanya berjalan ke sini, lakukan itu, perintah Eugene padanya. Apa yang dia maksud? Christina terkejut sesaat, tetapi dia segera mengerti apa yang diminta Eugene untuk dia lakukan. Dengan batuk pelan, dia meletakkan kedua tangannya di depan dadanya. Saat Christina selanjutnya mengambil langkah. Fuosh! 8 sayap terbuka dari belakang punggungnya. Tidakkah mereka akan diyakinkan begitu mereka melihat itu? Eugene menoleh untuk bertanya pada Raphael sambil menunjuk Christina yang masih mendekat dengan sayap terbentang lebar. Topeng tabah Raphael telah hancur. Mulutnya terbuka lebar dalam ekspresi kekaguman murni dan kegembiraan yang akhirnya cocok dengan wajahnya yang kekanak-kanakan.